kembali ke fungsi awal dari si hormon, yaitu sebagai molekul signaling, ya. Berarti di sini molekul hormon yang akan bekerja itu akan melalui beberapa tahap, ya. Jadi di sini dia pertama kali mengalami proses biosintesis. Biosintesis tadi itu contohnya yang tadi penguraian kolesterol menjadi beberapa jenis hormon tertentu, yaitu proses biosintesis, ya. Kemudian penyimpanan, kemudian transport hormon dari kelenjar atau organ tempat terjadinya proses biosintesis, kemudian akan ketika sudah transfer dia akan mengalami proses interaksi antara hormon dengan reseptor. Nah, jadi yang perlu digarisbawahi adalah adanya interaksi antara molekul hormon tadi dengan reseptor, karena hal tersebut esensial, ya, atau hal tersebut penting terjadi, ya, harus terjadi antara hormon dengan reseptor yang sesuai sehingga bisa menimbulkan amplifikasi sinyal yang akan menimbulkan efek fisiologis tertentu yang dikeluarkan oleh organ tertentu. Baru untuk mencapai proses homeostasis akan terjadi proses degradasi hormon yang berinteraksi dengan reseptor. Untuk proses signalingnya itu ada 3 jenis secara garis besar. Yang pertama ada proses signal secara endokrin, parakrin, dan autokrin. Perbedaannya adalah jika endokrin itu dari satu jaringan ke seluruh tubuh, ya, melalui pembuluh darah, ya. Tapi kalau berbeda dengan parakrin, kalau parakrin itu dari satu jaringan hanya di sekitar jaringan tersebut, ya. Kalau autokrin itu dari satu sel jaringan hanya pada sel jaringan tersebut, ya. Beda, ya. Kalau tadi endokrin itu dari satu jaringan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah baru menimbulkan respons. Kalau parakrin itu dari satu jaringan ke tetangganya, ke sekitar jaringan tersebut. Tapi kalau autokrin itu dari sel jaringan tersebut kembali ke sel jaringan yang menguatkan tadi. Itu perbedaan tipe signalingnya. Kemudian perbedaan dari klasifikasi hormon larut air dan hormon larut lemak. Tadi kan hormon itu dibagi lagi kelasnya. Ada turunan kolesterol, ada turunan asam amino, kemudian ada turunan peptida. Nah, itu berdasarkan struktur kimiawi. Kemudian perbedaan berikutnya adalah bagaimana si hormon ini disebarkan ke dalam menuju targetnya, gitu ya, ditransportkan atau dibawa menuju targetnya. Yang pertama ada hormon larut air dan ada hormon larut lemak. Jadi perbedaan yang pertama, kalau hormon larut air itu bentuk molekulnya, dia bisa berdistribusi secara bebas, ya. Berbeda dengan hormon larut lemak, dia harus terikat oleh protein transport, baru dia bisa disebarkan ke menuju targetnya. Nah, kemudian untuk responnya, hormon larut air itu biasanya lebih singkat, cepat dan singkat, ya, periode efeknya terhadap suatu jaringan dibandingkan hormon larut lemak. Kemudian targetnya, target reseptor dari hormon larut air itu biasanya berada di membran sel atau di permukaan sel. Berbeda dengan hormon larut lemak, itu biasanya targetnya berada di intraseluler. Maka bisa berbeda karena kalau hormon larut lemak dia bisa melewati membran sel yang bersifat lipofilik. Jadi dia bisa melalui membran sel dan masuk menuju targetnya berada di intraseluler. Jadi ilustrasinya kira-kira seperti ini. Jadi ada water soluble hormone, fat soluble hormone. Jadi ada hormon larut air yang mana dia ketika sudah dilepaskan, ya, dia akan
menempati reseptor-reseptor yang berada di membran sel. Nah, ketika sudah menempati reseptor yang ada di membran sel, baru dia akan menginduksi respon biologi tertentu terhadap targetnya. Perbedaannya dengan hormon larut lemak yaitu di sini dia akan berikatan dulu dengan transfer protein, baru dia masuk ke dalam infrasel. Baru setelah masuk ke dalam infrasel, di situ dia akan berikatan dengan reseptor yang ada di dalam infrasel, baru menghasilkan respon biologi tertentu. Jadi perbedaannya adalah secara mendasar adalah di transport atau transport dan target kerja si hormon tersebut. Jadi kalau hormon larut air itu kerjanya di permukaan sel, kalau hormon larut lemak itu bisa masuk ke dalam sel. Contohnya di sini ada epinefrin. Epinefrin di sini merupakan contoh hormon yang larut air. Nah, jadi dia bisa berpengaruh terhadap reseptor alpha dan beta adrenoreseptor. Alpha dan beta adrenoreseptor itu jenisnya atau tipenya adalah reseptor berpasangan dengan G protein. G protein sendiri itu adalah protein berpisah yang ada yang tidak terikat pada si reseptor tadi. Ya. Jadi makanya dia dikatakan reseptor berpasangan dengan protein. Jadi secara struktural si G protein itu hanya berada di dekat si reseptor dari si epinefrin tadi. Ketika epinefrin masuk ke alpha atau beta adrenoreseptor, di situ dia akan membuka satu celah untuk ditempati oleh si G protein. Nah, si G protein yang sudah teraktivasi di sini dia akan menginduksi adenosiklase untuk mengaktifkan protein kinase A. Nah, dari situ barulah akan terjadi proses sintesis glikogen atau proses penghambatan sintesis dari glikogen. Ya. Jadi contoh contoh hormon yang bekerja pada permukaan adalah epinefrin. Ya. Kemudian yang menarik adalah dari satu hormon itu ada yang memiliki dua reseptor yang berbeda tipenya, ya, fungsinya. Dua yang berbeda fungsinya, gitu ya. Tapi model tipe reseptornya sama. Di sini contohnya adalah epinefrin. Ya. Ada alpha reseptor dan beta reseptor. Jadi ada alpha adrenoreseptor dan beta adrenoreseptor, yang mana ketika dia berinteraksi dengan salah satu dari reseptor tersebut bisa menghasilkan efek fisiologi yang berbeda. Ya. Contohnya ketika dia berinteraksi dengan reseptor alfa, di sini dia akan mengakibatkan konstriksi pada sel pembuluh darah, berbeda dengan ketika si epinefrin itu melekat pada beta reseptor. Dia akan menginduksi atau mendilatasi pembuluh darah atau memperlebar pembuluh darah. Ya, jadi dari satu molekul hormon itu bisa menempati dua target yang berbeda. Kemudian ada jalur signaling endokrin. Ya, nah, endokrin tadi kan dia menuju ke seluruh tubuh ya, proses signalingnya ya dari organ ke seluruh, dari satu sistem jaringan ke seluruh tubuh. Nah, di sini fungsi dari hormon itu adalah untuk meregulasi suatu sirkulasi. Ya, tadi kembali ke awal dia berfungsi untuk meregulasi suatu sirkulasi. Berarti
ada respon atau ada feedback atau apa ya bahasa Indonesia, sebenarnya feedback itu umpan balik atau respon yang berlawanan dengan yang dipicu oleh suatu hormon tertentu. Nah, tujuannya untuk apa? Yaitu tujuannya untuk menghentikan ekskresi atau kerja dari hormon yang sudah dikeluarkan terlebih dahulu tadi. Ya, jadi sehingga mencapai suatu kondisi yang disebut homeostasis. Jadi homeostasis itu adalah suatu kondisi di mana suatu zat tertentu memiliki parameter yang seimbang. Istilahnya tidak lebih atau tidak kurang. Ya. Contohnya di sini adalah kadar glukosa darah, ya, yang nilai homeostasisnya yaitu sekitar 90 mg per 1 ml. Di sini untuk mencapai titik homeostasis itu bisa melalui bisa dipengaruhi oleh dua hormon yang berbeda, gitu ya. Berarti yang kerjanya berlawanan dan targetnya itu juga berlawanan, ya. Yang pertama contohnya ketika level glukosa darah itu meningkat. Ketika level glukosa darah itu meningkat, di sini akan meningkatkan proses pelepasan insulin, ya. Akan meningkatkan proses pelepasan insulin yang akan menurunkan meningkatkan level glukosa darah. Ketika level glukosa darah sudah turun dari awalnya meningkat, dia akan menuju proses level homeostasis atau level glukosa normal. Hal sebaliknya juga akan berfungsi ketika glukosa darah itu pada level yang sangat rendah. Jadi ketika level glukosa darah itu sangat rendah, di sini si pankreas, ya, sel alfa itu akan melepaskan glukagon. Nah, jadi glukagon di sini akan merangsang hati untuk melepaskan glikogen atau cadangan glukosa darah sehingga level glukosa darah itu meningkat sehingga dicapai level homeostasis yang diinginkan. Jadi di sini dalam satu organ atau satu sistem jaringan itu bisa mengeluarkan dua hormon yang memiliki fungsi yang berbeda, ya, untuk mencapai suatu homeostasis atau suatu kondisi keseimbangan yang diinginkan. Nah, jadi adalah proses penyeimbangan jumlah kadar gula darah dalam tubuh manusia. Berarti secara umum yang harus diperhatikan adalah suatu hormon itu harus memiliki atau untuk memahami hormon bekerja kita harus tahu targetnya, ya. Kita harus tahu targetnya di mana untuk mengetahui fungsinya, ya. Seperti tadi di insulin, ya, kita tahu targetnya siapa, ya. Jadi di sini kita ingin menurunkan glukosa darah. Jadi di sini insulin harus merangsang penyerapan glukosa dari sistem sirkulasi untuk disimpan sebagai glikogen, dan sebaliknya ketika glukosa darah itu turun, di sini glukagon akan berinteraksi dengan reseptor glukagon untuk merangsang pemecahan dari si glikogen tadi sehingga meningkatkan glukosa darah. Jadi dari satu hormon itu memiliki satu reseptor yang khusus untuk bisa menimbulkan respon biologis tertentu dari hormon tersebut, ya. Dan secara teori
bisa satu sel itu hanya memiliki satu jenis reseptor hormon tertentu, ya. Satu sel satu reseptor hormon, atau satu sel yang bisa memiliki dua reseptor hormon tertentu, ya. Secara teoritis seperti itu. Jenis reseptornya itu ada apa saja, ya. Jadi ada reseptor androgen, ada reseptor positriol, reseptor estrogen, dan seterusnya, ya. Reseptor-reseptor tadi, ya, itu hanya merespon pada hormon alaminya atau sinyal alami yang akan menginduksi dari si reseptor tersebut, ya. Jadi tidak semua hormon itu akan berfungsi pada setiap reseptor yang ada, ya. Makanya tadi dikatakan bahwa di beberapa sel hanya mungkin bisa ada reseptor dari hormon-hormon tertentu, ya. Karena di sini kerja hormon dan reseptor itu kurang lebih mirip. Kalau misalnya kemarin ada sistem lock and key dari si enzimnya, nah itu kurang lebih mirip. Jadi reseptor dengan hormon itu dia hanya bisa bekerja atau bisa aktif ketika dia mengenal dari si hormon alaminya atau gen alaminya. Kenapa kita sebagai farmasi itu harus mengetahui target kerja dari si hormon, ya, atau kita tahu pasangan antara hormon dan reseptornya. Karena di dalam praktisnya atau di lapangan, ya, itu ada beberapa jenis obat-obatan yang merupakan turunan dari suatu hormon tertentu. Kita ambil contoh dari epinefrin tadi, ya, atau adrenalin. Itu merupakan suatu molekul hormon yang dilepaskan oleh adrenal medula, ya. Nah, si adrenalin ini punya reseptor yang terletak pada beberapa jenis organ. Yang tadi ada dua reseptornya, ada alfa, ada beta. Dua reseptor alfa atau beta tadi kan fungsinya berbeda. Dua alfa atau beta tadi fungsinya berbeda. Kemudian tempatnya juga berbeda. Jadi kalau di sini bisa kita lihat organ tisu. Jadi organ atau jaringannya itu ada di otot jantung, ada di otot halus di bronkial, ada di hati atau ada di pembuluh darah. Nah, efeknya itu juga berbeda. Ada di beta 1 dia bisa mengakibatkan kontraksi otot pada jantung sehingga meningkatkan denyut jantung atau memaksa untuk meningkatkan denyut jantung, ya. Kemudian ketika dia berinteraksi dengan beta 2 adrenal reseptor yang ada di otot halus pada bronkial yang biasanya ada di paru-paru, dia akan menimbulkan efek relaksasi, ya, sehingga di sini akan mengakibatkan proses dilatasi atau pelebaran pembuluh darah pada otot dari si bronkial, sehingga akan memudahkan proses penarikan udara pada bronkial. Nah, kemudian bagaimana si adrenalin atau norepinefrin tadi bekerja, ya, yang harus dipahami. Di sini kenapa dikatakan bahwa satu hormon itu punya
hanya bisa satu reseptor itu hanya bisa mengenali hormon tertentu karena di reseptor ya itu kurang lebih bentuk atau topologinya itu mirip dengan enzim ya. Jadi dia di dalam cavity si reseptor itu ada residu-residu asam amino esensial yang berfungsi untuk berinteraksi dengan ligan alaminya atau hormon alaminya. Ya. Nah di sini contohnya adalah adrenalin. Ya, jadi si adrenalin itu kenapa dia atau adrenalin atau hormon lainnya ya, itu bisa bisa berefek hanya pada reseptor tertentu karena ada residu-residu asam amino khusus yang harus berinteraksi dengan si hormon tersebut. Ini contohnya adrenalin. Di sini dia pada binding site dari si reseptor adrenergic tadi itu ada residu-residu asam amino yang akan berinteraksi dengan molekul atau bentuk dari si adrenalin tadi atau epinefrin tadi ya. Jadi di sini bisa kita lihat ada residu asam amino serin, ada fenilalanin, ada asparagin, ada aspartat ya di sini. Nah, di situ bisa kita lihat bahwa si epinefrin tadi menimbulkan interaksi yang hanya terjadi mungkin terjadi pada adrenergic reseptor tadi ya. Jadi si hormon tadi punya interaksi esensial antara molekulnya dengan target si reseptor beta-adrenergic tadi ya. Jadi si epinefrin tadi. Nah makanya dikatakan bahwa satu hormon itu hanya bisa berinteraksi dengan satu reseptor tertentu pada organ tertentu ya. Karena dia harus memiliki interaksi-interaksi esensial antara molekulnya dengan residu asam amino yang ada di reseptor dari si hormon tersebut. Kenapa kita harus paham ya bagaimana apa yang memicu suatu hormon itu bisa menimbulkan respon khusus pada suatu reseptor gitu ya. Karena seperti yang saya katakan tadi bahwa ada beberapa jenis obat-obatan yang dikembangkan atau dibentuk ya itu dari turunan si hormon tersebut ya. Jadi ini epinefrin, ini ada isoprenalin dan salbutamol ya. Isoprenalin itu agonis beta 1 ya, jadi dia bisa meningkatkan denyut jantung ketika dia berinteraksi dengan beta 1 reseptor. Kemudian ada salbutamol agonis beta 2 ya. Kalau tadi beta 2 dia ketika ada epinefrin berinteraksi dengan beta 2, di situ dia akan menimbulkan efek relaksasi otot bronkial dan memudahkan paru-paru untuk menarik udara ya. Jadi dua senyawa obat atau dua senyawa aktif ini ya itu dikembangkan strukturnya ya dari turunan si epinefrin ya. Jadi bisa kita lihat kemiripan secara struktural dari antara isoprenalin dengan salbutamol dengan epinefrin ya. Jadi dia punya dua bungkus ini ya, ini kemudian ada benzen, kemudian ada hidroksi yang di sini dan ada amina yang ada di sini ya. Jadi beberapa senyawa obat itu disintesis atau dibentuk dengan pendekatan ligan alami atau hormon alami yang dikeluarkan oleh tubuh. Ya, tujuannya buat apa? Untuk memberikan induksi khusus pada target-target reseptor tadi
Ya, jika ketika tubuh itu mengeluarkan hormon tidak mengeluarkan hormon yang sesuai dengan jumlah yang diharapkan, maka dibentuklah suatu senyawa aktif yang diharapkan bisa meningkatkan atau bisa menginduksi beberapa reseptor tertentu untuk menghasilkan respon biologis yang diinginkan. Nah, contohnya ini salbutamol. Salbutamol itu kalau pada penerapannya di lapangan digunakan pada penderita asma. Asma itu kan penyakit di mana penderitanya itu susah untuk kesusahan bernafas gitu. Jadi di sini salbutamol pendekatannya dibentuk atau dirancang menyerupai epinefrin. Nah, menyerupai epinefrin, kemudian dia ditargetkan untuk bisa berinteraksi dengan beta 2 adrenal reseptor, sehingga efeknya yang diinginkan adalah relaksasi dari otot halus pada brachial, sehingga paru-paru bisa lebih mudah untuk menarik udara atau oksigen. Jadi pada penderita asma biasanya diberikan salbutamol supaya untuk mempermudah proses pernafasan. Nah, jadi untuk kesimpulannya, hormon secara hakikatnya adalah berfungsi sebagai untuk sinyalan yang akan memberikan respon biologis pada tahap seluler. Kemudian respon spesifik tersebut hanya bisa muncul jika ada interaksi khusus antara hormon alami dengan targetnya. Targetnya di sini ada reseptor. Kemudian reseptor hormon ada yang ada di membran plasma, ada yang di intraseluler. Kemudian model hormon tadi harus berinteraksi dengan reseptor tertentu atau reseptor khususnya sehingga bisa menghasilkan efek fisiologis yang diharapkan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, ada yang ingin ditanyakan? Ya, halo. Ada yang ditanyakan? Bapak, saya izin bertanya, Pak. Iya, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Nisha dari kelas A, Pak. Jadi saya izin bertanya, Pak, mengenai pengeluaran hormon. Nah, biasanya itu kan, Pak, yang berdasarkan pengalaman saya yang saya dengar itu tuh banyak yang hormon itu terlalu berlebihan. Nah, itu tuh pemicu untuk hormon itu keluarnya berlebihan itu karena apa ya, Pak? Juga apakah karena reseptor ini kan banyak reseptor tuh, Pak. Apakah reseptornya itu terlalu peka sehingga mengambil terlalu banyak hormon, mengikat terlalu banyak hormon, sehingga terbentuklah misalnya hal-hal yang memang tidak terlalu diinginkan atau terlalu berlebihan gitu, Pak. Tadi ada ekspresi hormon yang berlebihan. Jadi kan sebenarnya bukan berlebihan istilahnya ya.
kalau dilihat ditinjau secara teoritis, ya, secara teoritis, proses ekskresi hormon itu mengikuti atau merespon yang dihadapi oleh sel atau yang dihadapi ya, apa ya istilahnya ya, direspon oleh sel. Gitu. Nah, contohnya sederhananya yang gula ini ya. Tadi dikatakan berlebihan itu sebenarnya bukan berlebihan ya. Jadi secara teoritis pelepasan hormon itu ya, merespon apa yang sedang dihadapi oleh tubuh, gitu ya. Apa yang sedang dihadapi atau apa yang sedang dikerjakan oleh tubuh kita. Nah, contohnya ini adalah insulin dan glukagon. Tadi kan proses pengeluaran insulin dan juga tujuannya untuk homeostasis. Insulin muncul ketika ada untuk merespon adanya tingkat glukosa darah yang berlebih. Tingkat glukosa darah yang berlebih itu akan menimbulkan sekresi insulin. Nah, di dalam tubuh itu tidak ada parameter apa istilahnya ya, parameter untuk mengetahui angka pasti bahwa si insulin si glukosa itu sudah habis atau tidak, gitu ya. Dia hanya akan menstimulus merangsang si beta sel pankreas itu untuk mengeluarkan si insulin tadi selama ketika direspon ada glukosa jumlah glukosa yang berlebih dalam darah. Selama proses pembentukan dari glukosa menjadi glikogen itu akan menghasilkan insulin. Jadi ya dikatakan berlebihan itu tidak. Jadi dia merupakan respon alami dari suatu organ untuk merespon keadaan ketidakseimbangan dari yang dihadapi oleh tubuh seperti itu. Nah, jadi kenapa dia bisa berlebih bukan karena responnya berlebih, ya. Untuk kasus berlebih itu mungkin defect ya atau kasus abnormal tertentu ya, contohnya kayak diabetes baik tipe 1 atau tipe 2 kan ada kerusakan sel beta pankreas. Nah, itu lebih hormon mungkin karena kerusakan beberapa sel tertentu gitu ya. Nah, tapi kalau dalam respon alami dia berlebih itu merupakan respon alami dari jadi dia proses alami berlebih itu adalah proses untuk menyeimbangkan proses homeostasis tadi. Tapi ketika dalam konteks berlebih karena ada suatu kerusakan dari sel pengeluar dari hormon tersebut, berarti berlebihan tersebut bisa dikatakan sebagai abnormalitas. Oke, ada lagi? Permisi Bapak, saya izin bertanya. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tika Febriana dari kelas umum A. Izin bertanya Pak terkait hormon. Kan kalau misalnya zaman sekarang tuh kan ada kayak tren kayak orang tuh suntik hormon gitu, nah Pak, kayak cowok gitu misalnya disuntikin sama hormon cewek. Nah dari cowok itu sendiri kan punya hormon. Nah itu nanti kalau misalnya disuntikan sama hormon cewek, apakah nanti hormonnya lama-kelamaan akan terganti atau
sebenarnya itu tetap hormon cowoknya itu bakal tetap ada terus gitu Pak. Terima kasih. Oke. Untuk kasus yang seperti ini ya, kan tadi ada apa namanya, proses induksi hormon yang berbeda dari produksi alaminya seperti itu kan ya. Kan tadi hormon cewek masuk ke hormon cowok, apa ke tubuh cowok gitu. Di sini kalau dibilang bahwa si hormon cowok itu akan menurun, kan tidak terjadi proses pelepasan penghilangan organ dari apa namanya, dari produksi hormon pria gitu ya. Nah, berarti hormon pria tetap masih ada gitu ya. Tapi kenapa ditambahkan hormon perempuan? Karena di beberapa sel gitu ya, ada yang bisa menerima si hormon perempuan tadi, makanya disuntikan dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan hormon pria. Gitu. Jadi selama organ penghasil hormon pria itu tidak dihilangkan, itu masih akan tetap ada di situ. Untuk kasus sumber produksi hormonnya gitu ya. Nah, tapi proses proses untuk reseptornya ketika si hormon perempuan tersebut disuntikan, dia tetap bisa ada reseptor untuk menerima dari si hormon wanita tersebut, tapi selama proses penyuntikan tersebut gitu ya, tapi masih ada sumber organ dari reproduksi dari si pria itu, ada kemungkinan dia masih bisa menghasilkan hormon normal alaminya gitu, tapi tidak lain kasusnya ketika hormon tersebut bisa mempengaruhi bentuk atau organ dari si produsen dari hormon pria tersebut ya. Apakah dia bisa mempengaruhi secara morfologi ya? Maksudnya ketika kalau di hormon pria penghasil hormon pria itu testis ya. Nah, saya belum menemukan ketika disuntik hormon wanita ya dalam jumlah besar itu apakah akan mengecilkan ya atau mereduksi atau bisa menghilangkan bentuk testis gitu ya, atau sumber produksinya gitu ya secara alami, tapi biasanya dibarengi dengan proses operasi. Jadi organ produksi hormon prianya dihilangkan, kemudian disuntik hormon wanita sehingga jumlah hormon pria itu akan hilang dengan seutuhnya, dan yang masuk itu justru si hormon wanitanya.
Jadi selama organnya masih ada ya berarti hormon P-nya kemudian juga masih ada. Hanya saja jumlahnya mungkin telah lebih banyak karena kan di sini hormon wanitanya disuntikan ya. Biasanya itu prosesnya atau proses penambahannya lebih cepat dibandingkan proses pembentukan alami. Ada lagi? Baik Bapak, terima kasih. Ya. Terus untuk menambahkan yang tadi kelebihan hormon gitu ya, maksudnya yang kelebihan hormon tadi itu mungkin bisa dialami ya, bisa dialami ya. Atau kalian pernah merasa deg-degan atau apa ya? Kalian tahu istilah adrenaline rush? Kalau kalian pernah naik apa ya, sesuatu yang menantang gitu ya istilahnya ya. Kayak main apa ya, flying fox atau para layang atau jalan di ketinggian, bagian ketinggian gitu ya, jalan tebing gitu ya. Itu akan mengalami tubuh akan merespon dengan ada namanya adrenaline rush. Jadi di situ ada kan kalau misalkan bagi yang takut gitu ya naik flying fox itu akan deg-degan. Nah, deg-degan itu kan proses meningkatnya denyut jantung lah ya istilahnya. Nah, salah satu peningkatan denyut jantung tadi kan karena adanya interaksi antara adrenalin atau epinefrin dengan reseptor beta 1. Nah, makanya tadi disebutkan adrenaline rush atau olahraga ekstrim lah namanya cowok ya, para layang dan sebagainya itu kan kayak jadi deg-degan atau bersemangat. Nah, gitu. Nah, misalkan kalian melakukan proses tadi ya, aktivitas tadi ya gitu. Nah, ketika kalian berhenti melakukan aktivitas tersebut, itu kan tidak langsung berhenti deg-degannya gitu ya. Adrenalin rush itu akan berlangsung entah 1 menit, 2 menit tergantung respon dari tubuh masing-masing gitu kan ya. Nah, kalau kalian pernah merasakan kan kadang deg-degan ketika melakukan aktivitas yang ekstrim tersebut kan bisa berlangsung lama. Nah, itu salah satu contoh ketika jumlah dari hormon itu berlebih. Jadi ketika sudah melewati suatu aktivitas tertentu, hormon adrenalin tetap akan keluar gitu ya. Maksudnya akan tetap keluar kemudian memberikan efek pada otot jantung tadi ya. Jadi misalkan kalian tadi melakukan aktivitas ekstrim seperti para layang, flying fox, apapun itu yang kalian takuti gitu kan ya. Nah, ketika kalian berhenti atau aktivitas tersebut stop gitu ya, pasti deg-degan atau adrenalin rush itu nggak serta merta langsung stop juga, pasti agak ada beberapa menit atau beberapa waktu lah ya untuk tubuh untuk kembali tenang. Pasti pernah kan ya ngerasakan kayak gitu ya, deg-degan atau adrenalin rush ketika melakukan suatu aktivitas ekstrim tertentu yang mungkin kalian takuti. Ya, ada lagi? Ada lagi yang ingin ditanyakan?
Untuk dosen yang lain sudah mengeluarkan ketentuan UAS belum ya untuk kalian? Halo? Ya, halo? Untuk dosen yang lain, apakah sudah mengeluarkan info tentang UAS? Apakah ada UAS atau tidak? Izin menjawab, Pak. Sepertinya belum ada, Pak. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, boleh saya tutup kuliahnya sampai di sini. Bisa, Bapak. Oke. Baik, berarti sudah selesai ya pertemuan saya untuk biokimia. Untuk UAS-nya, UAS itu mulai 2 Juni ke depan ya. Hari Senin ya, 6 Juni ya biokimia ya. Oke. Kalau saya insya Allah puasnya online ya. Untuk tipe soalnya belum tahu saya ganti atau isian ya. Nanti saya infokan saja model UAS-nya ke siapa. Penas, iya Penas ya. Iya, Pak. Ya, paling saya infokan ya model UAS-nya bagaimana. Jadi soalnya ya, UAS-nya online, modelnya belum tahu, entah sian, pilihan ganda atau esai, ya. Paling saya tanya dulu dosen yang lain, mereka memberikan UAS atau tidak. Soalnya kalau kita mau quiz kayaknya belum nggak sempat lagi kan ya. Soalnya di Kamis minggu depan sudah mulai UAS. Jadi saya paling ngambil UAS-nya aja ya. Untuk bahan kuliahnya saya kirimkan ke Penas saja paling ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Saya mohon maaf jika ada penjelasan saya yang kurang jelas. Semoga lancar UAS-nya.